Di sini kita akan membahas proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Di dalam proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ini terbagi atas dua, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan suatu negara atas negara lain atau daerah lain dengan maksud memperluas wilayah kekuasaannya. Kolonialisme berasal dari kata koloni yang berarti daerah yang mempunyai penduduk dan batas daerah tertentu yang dikuasai oleh pemerintahan bangsa lain. Sistem ini dijalankan dengan politik pendudukan atau penjajahan wilayah negara lain. Negara pelaksana sistem ini disebut kolonial. Pada kurun waktu 500 tahun, pelaksana kolonialisme telah berkembang hampir ke seluruh penjuru dunia. Beberapa tipe paham tersebut yaitu yang pertama, koloni penduduk. Koloni ini terjadi bila warga negara asal kolonial berimigrasi ke daerah koloni mereka dan menetap serta ikut mengontrol wilayahnya. Yang kedua, koloni eksploitasi. Koloni ini dikenal juga dengan istilah wilayah politis tropis. Pada wilayah ini tidak banyak didirikan pemukiman orang-orang barat, tapi mereka datang ke wilayah ini dengan tujuan sebagai petani, administrasi pemerintah, pedagang, pejabat, militer. Yang ketiga, koloni pembentukan negara. Di dalam koloni ini banyak orang barat yang menetap secara permanen. Tujuan mereka adalah ingin membangun pemerintahan mereka sendiri, merdeka dan menjadi negara koloni di bawah negara induk atau modern lain. Secara umum, negara kuat selalu ingin menguasai yang lebih lemah untuk menunjukkan kekuatannya. Di samping itu adalah untuk menguasai beberapa hal. Yang pertama, sektor ekonomi, yaitu untuk mendapatkan daerah pemasaran untuk ekspor, mendapatkan bahan mentah, dan untuk berinvestasi. Yang kedua, bidang agama, yaitu untuk menyebarkan agama mereka dan mengurangi dominasi agama lain. Dan yang ketiga, bidang budaya, yaitu untuk menyebarkan budayanya. Pada abad pertengahan pun terjadi serangkaian kolonialisasi yang dilakukan oleh bangsa barat, yaitu pada abad ke-11 sampai abad ke-13. Ketika itu, orang Kristen barat melancarkan ekspedisi militer atau biasa disebut dengan perang salib. Hal itu ditunjukkan untuk merebut Yerusalem dan tempat suci Kristen lainnya dari bangsa Muslim. Yang kedua, yaitu imperialisme. Imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan untuk menjelajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Bangsa yang menjalankan politik ini disebut imperialis. Imperialisme ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Meskipun demikian, istilah ini pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-19 oleh Perdana Menteri Benjamin. Pada masa pemerintahannya, ia ingin memperluas wilayah kerajaannya dengan konsep Pax Britannica. Pada zaman kuno, konsep imperialisme banyak digunakan oleh kerajaan-kerajaan besar yang menguasai wilayah maupun menyebarkan agama. Untuk perkembangan imperialisme dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, imperialisme kuno yang dilakukan oleh negara-negara yang berhasil menguasai negara-negara lain seperti Imperium Romawi, Turki, Spanyol, Tiongkok, Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis yang memperoleh jajahan di Asia, Amerika, dan Afrika sebelum revolusi industri. Tujuan imperialisme kuno adalah faktor ekonomi yang biasa disebut dengan gold untuk menguasai daerah yang kaya dengan sumber daya alam, dan juga termasuk di dalamnya faktor agama, gospel, serta kejayaan glory. Yang kedua, imperialisme modern. Imperialisme modern ini bermula setelah revolusi industri di Inggris, lalu menyebar ke negara Eropa lainnya. Kemajuan industri ini telah menyebabkan kelebihan modal dan barang di negara-negara barat, sementara ketersediaan bahan baku dan daerah pemasaran tidak memadai. Yang ketiga, imperialisme perdagangan bebas. Imperialisme perdagangan bebas lahir pada pertengahan abad ke-19. Pelaksanaannya masih menggunakan konsep merkantilisme dan pembangunan wilayah-wilayah penjajahan menjadi sebuah wilayah resmi kerajaan dengan menerapkan aturan bagi wilayah koloninya.
Yang keempat, imperialisme ekonomi modern dimulai ketika berakhirnya Perang Dunia II. Ketika semua imperialis mengalami kemunduran, konsep ini dijalankan dengan cara menerapkan kontrol secara informal dan tidak melalui kolonialisasi. Pada masa ini, negara yang muncul sebagai imperialis baru adalah Amerika Serikat. Negara ini mempunyai pengaruh yang besar dari negara-negara dunia ketiga dengan cara menguasai ekonomi nasional mereka dan mengandalkan beberapa organisasi keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Lembaga Keuangan Internasional atau IMF. Lahirnya imperialisme dilandasi oleh berbagai motif ketergantungan dari pelaksanaan kebijakannya. Adapun motif-motif tersebut seperti yang pertama, motif ekonomi, di mana motif ini adalah motif yang paling umum digunakan untuk memperluas jaringan ekonomi. Tujuannya yaitu yang pertama sebagai tempat pengambilan bahan mentah, yang kedua sebagai mencari tenaga kerja murah, yang ketiga sebagai tempat pemasaran hasil industri, dan yang keempat sebagai tempat penanaman modal. Yang kedua, motif politik. Motif ini bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, keamanan dan diplomasi untuk menjaga perdamaian antar negara. Yang ketiga adalah motif ideologi. Motif ini bertujuan untuk menyebarkan ideologi atau motif moral yang mencakup politik, budaya, dan agama. Beberapa istilah dalam motif ini yaitu yang pertama, kegiatan misi dan penyebaran agama. Yang kedua, kewajiban bangsa kulit putih untuk membuat bangsa-bangsa terbelakang yang beradab. Dan yang ketiga, melindungi dunia yang bebas. Konsep ini dikemukakan di Amerika Serikat. Dan yang keempat, imperialisme reaktif. Selain motif-motif yang sebelumnya saya jelaskan yang bersifat ekspansif, ada motif reaktif yang bertujuan untuk melindungi negara atau kawasan yang ditunjuknya. Motif ini termasuk motif baru dalam imperialisme. Dampak positif yang ditimbulkan revolusi industri bagi Inggris dan negara-negara Eropa lainnya yang telah melakukan revolusi industri adalah keuntungan yang berlipat karena biaya produksi yang tidak besar sehingga harga menjadi lebih murah. Selain itu, kemampuan produksi barang-barang pun menjadi lebih cepat, banyak, dan berkualitas, jauh lebih baik dibandingkan dengan masa sebelum revolusi. Sementara itu, dampak negatifnya adalah munculnya perlombaan